Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kita buka Quran surat Ali Imran ayat 91. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban walau iftada bih. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban walau iftada bih. فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين Inna sesungguhnya alladzina orang-orang yang kafaru mereka kafir wa matu dan mereka mati wahum sedang mereka kuffarun kafir falan maka tidak akan yuqbala diterima min dari ahadihim salah seorang mereka mil'u sepenuh al-ardi bumi zahaban emas walau meskipun iftada mereka menebus bihi dengannya ulaika mereka itu lahum bagi mereka azabun siksa alimun yang pedih wama dan tidaklah lahum bagi mereka min dari nasirin penolong. Ridwan. Inna sesungguhnya alladzina orang-orang yang kafaru mereka kafir wa matu dan mereka mati wahum sedang mereka kuffarun kafir falan maka tidak akan yuqbala diterima min dari ahadihim salah seorang mereka mil Ya. Al-ardi bumi zahaban emas walau meskipun iftada mereka menebus bihi dengannya ulaika mereka itu lahum bagi mereka azab alimun yang pedih wama dan tidaklah lahum
An-Nasir, penolong. Ya. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini kembali memperingatkan kepada orang-orang kafir, yang dimana di ayat sebelumnya juga Allah memperingatkan bahwa orang-orang kafir yang meninggal dalam keadaan kafir, maka mereka tidak akan diterima taubatnya, baik taubat tatkala mereka mau meninggal dunia ketika sakaratul maut, apalagi taubat setelah mereka meninggal dunia. Di akhirat pengampunan Allah Subhanahu wa taala hanya untuk orang-orang mukmin. Sementara orang-orang kafir mereka tidak mendapatkan kenikmatan pengampunan dari Allah. Dalilnya ayat ini. Demikian juga disebutkan di dalam Quran surat An-Nisa ayat 18. Allah berfirman, "Walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna as-sayyi'ati hatta idza hadara ahadahumul maut." Ya. Dan tidaklah taubat itu diterima Allah dari orang yang mengerjakan kebaikan, orang yang mengerjakan kejahatan, yang hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, qala inni tubtul an, ya, baru ngomong kami bertobat sekarang. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan, ya, tentang kejadian seseorang yang saat itu, ya, karena ada sebuah asbab nuzul, ada sebuah sebab turunnya ayat ini, bahwa disebutkan ada suatu kaum yang masuk Islam. Setelah itu murtad. Setelah itu masuk Islam lagi. Setelah itu murtad lagi. Ya. Kemudian diceritakan kepada Rasulullah SAW tentang kaum tersebut. Maka Allah menyebutkan atau Allah menurunkan Quran surat Ali Imran ayat 90 ini, dan juga diteruskan dengan ayat 91, innalladzina kafaru, orang-orang kafir kalau sampai mereka mati dalam keadaan kafir, wa matu wa hum kuffar, artinya tidak berlaku bagi orang kafir yang mereka tidak mati dalam keadaan kafir. Apa kata Allah? Fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba. Tidak akan diterima, ya, segala kebaikan-kebaikan mereka ketika hidup, meskipun mil'ul ardi dhahaba, meskipun mungkin ada di antara mereka yang sampai bersedekah, berkorban, memberi kebaikan kepada orang lain sepenuh bumi berupa emas, seberat bumi, atau emas seberat bumi. Allah enggak terima. Bayangkan ya ikhwan rahimakumullah, dalam kehidupan kita kadangkala kita bertemu dengan orang-orang kafir yang begitu baik, ya, interaksinya baik, bahasanya baik, tutur katanya baik. Bahkan tidak sedikit mereka yang berani berkorban seluruh hartanya, ya, bermiliar-miliar mereka keluarkan. Ya, di masa corona ini kita lihat di beberapa berita, ada beberapa orang kafir itu mereka sedekah, mereka infak, mereka mengeluarkan hartanya miliaran, bahkan mungkin triliunan untuk membantu para korban-korban orang-orang yang terkena pandemi corona ini. Dalam beberapa berita juga kita lihat ada beberapa tokoh
Ya, kita dengar misalnya ada beberapa pemain sepak bola yang mereka membantu Palestina, mereka membantu kaum muslimin, ya. Mereka membantu orang-orang miskin, hidupnya setiap hari menyantuni anak-anak yang tidak mampu, anak-anak yatim, orang-orang miskin, datang ke negara-negara yang miskin. Tapi Allah SWT sebutkan dalam ayat ini, sebesar apapun kebaikan mereka, meskipun mereka sampai sedekah sebesar bumi berupa emas, ya, andaikan mereka, jangankan miliaran, jangankan triliunan, kalaulah ada orang kafir itu sedekah emas seberat bumi, kayak apa itu beratnya, berapa besar, betapa besar nilai. Dan nggak ada, ya, saya kira nggak ada orang kok punya emas seberat bumi, kekayaannya itu sampai emas berat, emas, ya, emas yang 1 gram aja bagi kita itu sangat bernilai. Antum mau nggak dikasih emas 1 gram? Ya mau semua kan? Ada orang punya emas 1 kilo aja, wis, senengnya luar biasa. 1 kilo cuma 1 kilo diangkat pakai tangan bisa, itu dia udah merasa paling kaya. Apalagi kok sampai ini bukan lagi ton-tonan, ya, apa triliunan ton, wallahu alam, ya, emas dia sedekahkan, orang kafir itu sedekahkan, fala yuqbala min, sedikit pun dia tidak mendapatkan pahala di akhirat. Mungkin kita kadang-kala suka takjub, ya, dengan beberapa orang yang sedekahnya luar biasa, ya, sampai triliunan, ya. Tapi ketika kita ingat kalau dia orang kafir, ya kasihan. Hanya kasihan saja kita, kasihan, ya, sedekah besar-besar tapi tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi berbeda dengan orang-orang mukmin, inilah bentuk rahmatnya Allah kepada orang-orang mukmin. Orang mukmin itu sedekah hanya 1.000 rupiah, kalau dia ikhlas karena Allah, dilipat gandakan berapa? 700 kali lipat. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang infak di jalan Allah itu seperti 1 bulir, dan dalam 1 bulir ini tumbuh 7 tangkai, dan setiap tangkai ada 100 bulir. Berarti 1 bulir dinilai oleh Allah 700 bulir. 1.000 dinilai oleh Allah berapa? 700.000. Kalau orang Islam seperti itu, mulianya orang Islam. Sedekah sekecil apapun dinilai. Orang kafir sebesar apapun, semahal apapun mereka sedekah, fala yuqbala min, tidak diterima oleh Allah. Ini kasihan orang kafir itu, karena mereka tidak mau beriman kepada Allah. Mereka sedekah, kenapa sedekah nggak dibalas? Karena mereka sedekah bukan diniatkan karena Allah, diniatkan untuk Tuhan mereka, diniatkan untuk sesembahan mereka, atau mungkin diniatkan hanya untuk sekedar dipuji sebagai seorang dermawan. Perumpamaannya seperti seseorang yang tidak masuk sekolah, tidak terdaftar dalam sekolahan. Orang kafir itu seperti itu. Orang muslim adalah siswa resmi dari sekolahan itu. Maka andaikan di sana ada anak-anak yang belajar setiap hari, tapi dia tidak terdaftar dalam suatu sekolahan, maka tidak mungkin guru akan memberikan nilai 9, nilai 8 pada anak itu. Dia bukan siswa kita. Atau perumpamaan yang lain adalah misalnya ada sebuah perlombaan, ya, ada sebuah perlombaan, panitia mengumumkan siapa yang mau ikut lomba, maka dia nanti dapat hadiah sepeda misalnya. Menang kalah dapat sepeda misalnya. Apalagi dibilang seperti itu, maka akhirnya banyak orang yang daftar. Oh ya, saya daftar ikut lomba dia. Akhirnya lombalah mereka, mungkin lomba lari misalnya.
balap lari atau balap sepeda. Terus selesai, ada orang di sana yang mereka lari sendiri tanpa mendaftar, atau mereka balapan sendiri tanpa mendaftar. Terus datang kepada panitia, Pak, saya minta dong sepedanya, saya minta hadiahnya. Loh, namanya siapa? Saya Fulan. Loh, di sini kok enggak ada? Oh iya Pak, saya enggak mendaftar. Loh, sampean enggak mendaftar kok mau minta hadiah? Tapi kan saya sudah lari Pak. Loh, tapi nama sampean enggak ada. Tapi saya sudah naik sepeda Pak. Kalian ante enggak mendaftar, maka tidak mendapatkan hadiah. Nah, ini perumpamaan, ya. Perumpamaan orang-orang yang tidak mau beriman. Orang beriman itu daftar, masuk Islam dulu. Udkhulu fis silmi kafah, total. Baru setelah itu Allah SWT akan memberikan hadiah rahmat di dunia dan di akhirat, sesuai dengan kadar, ya, ridhonya dia kepada orang beriman itu. Ada mereka yang diberikan surga tertinggi, ada di antara mereka yang mendapatkan surga rendah, ada di antara mereka yang masih mampir ke neraka dulu karena berbuat dosa, ada mereka yang langsung diampuni dosa-dosanya, tapi mereka jaminannya adalah masuk ke dalam surga. Jadi ikhwah rahimakumullah, ini fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba walau iftada bih, meskipun mereka mau menebusnya. Ini adalah berkaitan dengan di akhirat nanti. Orang-orang kafir, yang biasanya orang-orang kafir itu duitnya banyak, ya. Di Indonesia ini orang-orang paling kaya di Indonesia ini orang-orang kafir. Duitnya berapa turunan nggak habis. Dan kebiasaan orang-orang kafir itu kalau mereka berkaitan dengan pengadilan, berurusan dengan pengadilan, berurusan dengan hukum, mereka pasti akan nebus supaya lepas dari hukum. Maka Allah sampaikan dalam ayat ini, walau iftadabi. Kebiasaan manusia itu seperti itu, yang punya duit kalau mereka berurusan hukum pasti pengen menebus dirinya dengan duitnya. Pak, sampean kena pasal ini. Orang yang punya duit, sudahlah damai aja. Maunya berapa sih? Ya. Kasih duit 1 juta, selesai, lepas. Umumnya pengadilan dunia kan seperti itu. Kecuali yang memang Allah jaga para hakim, orang-orang yang soleh. Ya. Maka mereka di akhirat juga seperti itu. Mereka berusaha ingin menebus dirinya dengan harga yang sangat mahal, sebagaimana kebiasaan mereka di dunia. Padahal Allah SWT menyebutkan wala yuqbala minha adlun wala tanfa'uha syafa'ah, tidak akan diterima suatu tebusan darinya dan tidak akan memberikan manfaat sesuatu syafaat kepadanya. Tebusan enggak ada gunanya, syafaat juga enggak ada gunanya. Ada dia, Pak, saya punya kenalan orang soleh, tetangga saya orang soleh, tidak ada gunanya. Orang soleh, kalau ini kafir, dia orang soleh ini tidak bisa sedikit pun memberikan syafaat di hadapan Allah SWT. Kalau sesama mukmin, maka ini pentingnya kita berteman dengan orang soleh, ya. Pentingnya berteman dengan orang soleh. Kalau orang mukmin bisa diberikan syafaat sama dia. Orang soleh nih, tetangganya orang mukmin. Di akhirat orang mukmin ini bermasalah, banyak dosa dan sebagainya. Orang soleh ini bisa memberikan syafaat. Dia ngomong sama Allah SWT, saya sesungguhnya dulu sholat bersama dia, sholat jamaah bersama dia, puasa bareng-bareng sama dia, ya Allah. Saya dulu selalu mendapatkan kebaikan dia, ya Allah. Tolong berikan dia syafaat, ya, keringanan atas siksanya. Bisa kalau sesama mukmin. Ini pentingnya kita berteman dengan orang-orang yang soleh. Tapi kalau ini kafir, tidak bisa dia. Meskipun kerabatnya sendiri, meskipun istri, meskipun suami, meskipun anaknya sendiri, kalau dia kafir, orang soleh ini sedikit pun nggak bisa apa-apa di hadapan Allah.
Makanya Rasulullah SAW tidak bisa memberikan syafaat kepada siapa? Abu Thalib, pamannya sendiri. Di akhirat Abu Thalib di neraka selama-lamanya. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam tidak bisa memberikan syafaat kepada siapa? Bapaknya sendiri, si Azar. Sampai-sampai Ibrahim itu dalam sebuah hadis, dia menceritakan, ya Allah, bukankah engkau adalah zat yang tidak pernah mengecewakan hambanya, bukankah engkau zat yang tidak pernah menolak ya permintaan aku ya. Dan seterusnya beliau menyanjung Allah Subhanahu wa taala, yang maksudnya supaya Allah Subhanahu wa taala ya mengangkat bapaknya Ibrahim supaya dimasukkan ke dalam surga. Tapi tidak bisa. Kenapa? Karena surga haram dimasuki oleh orang-orang yang kafir. Nggak bisa. Surga itu tertutup rapat. Karena kunci surga itu kalimat la ilaha illallah. Orang nggak punya kunci gimana? Ya, mau berharap kayak apapun dia nggak punya kunci. Antum diberikan rumah nih, rumah nggak bisa rumah itu dibuka kecuali dengan kunci ini. Antum disampaikan ini rumah keren loh, rumah yang bagus, istana. Antum dikasih istana, dia berikan syarat sama yang ngasih itu. Ente bisa masuk istana itu kalau punya kunci atau punya password atau punya apa kalau sekarang ya kode ini. Antum diberitahu, antum nggak ngambil kunci itu, antum nggak mau belajar kode atau passwordnya, ya selamanya antum nggak akan bisa masuk. Meskipun antum dekat dengan orang yang punya kunci. Kenapa? Orang yang punya kunci itu dia dilarang untuk memberitahu dan tidak diberikan kemampuan untuk memberitahu di akhirat nanti. Jadi ikhwah rahimakumullah, ini Allah juga sebutkan dalam Quran surat Ibrahim, la bai'u fihi wala khilal. Tidak ada lagi jual beli saat itu, tidak ada lagi persahabatan. Nggak bisa lagi jual beli. Mas, ente kan pahala sholatnya banyak, bagi dong sama saya biar saya masuk surga. Nggak bisa. Mau punya duit kayak apapun nggak bisa, itu pahala sholat di sana ditukar, nggak bisa, dibeli nggak bisa. Wala khilal, nggak ada lagi persahabatan. Makanya disebutkan al-khillau yauma idzin ba'duhum li ba'din adu. Di hari itu teman-teman akrab itu saling bermusuhan. Dulu di dunia runtang-runtung kemana-mana, jalan kemana-mana, main kemana-mana. Di sana di akhirat saling bermusuhan, kecuali orang-orang yang bertakwa. Kalau orang bertakwa itu bersahabat selama-lamanya, memberikan manfaat di dunia dan juga di akhirat, saling menolong dengan temannya. Ya Allah, saya dulu temenan sama ini, kok belum kelihatan di surga ya? Allah menyuruh dia, coba kamu tengok di neraka sana, dilihat. Wah, ternyata temannya ada yang dibakar sampai betisnya, ada yang sampai pahanya, diangkat dia oleh teman yang soleh. Ini pentingnya berteman dengan orang soleh. Tapi kalau temenan sama orang-orang yang buruk, wah, jangan-jangan antum nanti yang ditarik ke neraka. Enggak juga ya. Kalau sudah masuk surga nggak mungkin ditarik lagi. Tapi maksudnya orang-orang yang berteman dengan orang-orang yang buruk itu mereka akan memberikan efek negatif di dunia dan juga di akhirat. Maka betapa banyak orang yang di akhirat nanti membawa pahala sebesar gunung, tapi pahalanya itu menjadi habis, hilang, musnah, gara-gara dia dulu pernah berbuat zalim dengan saudaranya. Ada saudaranya berbuat kemungkaran, dibiarkan, malah diajak, malah dipengaruhi ya. Ada orang lain yang tidak tahu apa-apa, disalahi, sehingga nanti apa? Pahala sholatnya dikasihkan ke dia, pahala puasanya dikasihkan. Dia merasa memiliki bekal pahala yang begitu banyak, tapi habis. Inilah yang disebut Rasulullah sebagai orang muflis, orang yang pailit. Dia berbuat baik kepada Allah SWT, tapi selalu berbuat zalim dengan sesama, sehingga apa? Pahala yang dia miliki dilimpahkan oleh Allah SWT kepada orang yang dizalimi. Walau iftadabih, meskipun dia menebus dengan emas sebanyak itu, tidak ada manfaatnya.
Kalau hakim di dunia sebagian, ya, tidak semuanya. Hakim di dunia mungkin bisa disogok, ya, kasih duit, akhirnya dia lepas dari jeratan hukuman. Tapi kalau di akhirat nanti, meskipun ada yang mau nyogok Allah dengan emas seberat bumi pun, tidak akan ada manfaatnya. Inilah yang disebutkan di dalam sebuah hadis. Ya, dalam sebuah hadis disebutkan Rasulullah SAW menceritakan dari hadis Anas, Rasulullah SAW bersabda, didatangkan seorang lelaki dari penduduk surga, lalu kemudian ditanya kepada dia, hai anak Adam, hai manusia, gimana kedudukanmu di surga, tempat tinggalmu itu gimana, rumahmu gimana di surga, istanamu gimana? Maka dia menjawab, ya Rob, sungguh ini adalah sebaik-baik tempat. Sesungguhnya ini adalah sebagus-bagusnya rumah atau tempat tinggal saya. Maka kemudian Allah berfirman, mintalah dan berharaplah lagi. Kamu boleh minta lagi, coba kamu berharap lagi. Orang ini kemudian mengatakan, saya tidak akan berharap lagi kecuali kembalikan aku ke dunia sehingga aku bisa berperang di jalanmu 10 kali berturut-turut. 10 kali. Kenapa dia sampai mohon kepada Allah, ya, supaya dibalikkan ke dunia? Lima yara min fadlis syahadah, karena dia melihat kemuliaan balasan, ya, mati syahid. Sampai dia berharapnya seperti itu karena orang beriman, gitu. Lihat kemuliaannya orang mati syahid itu, sampai pengen dia balik ke dunia, perang, mati hidup lagi, perang sampai 10 kali pun nggak masalah. Kemudian Allah SWT, ya, menanyai atau didatangkan seorang, ya, dari penduduk neraka. Dan Allah kemudian berkata, ya ibna Adam, hai anaknya Adam, hai anak turunnya Adam, hai manusia, kaifa wajadta manzilaka, kedudukanmu di neraka itu seperti apa, rumahmu di neraka seperti apa? Fayaqul ya Rabbi syarru manzilin, seburuk-buruk tempat, seburuk-buruk kedudukan, ya. Kemudian Allah SWT berkata kepadanya, apakah engkau mau menebus dirimu dari azabnya dengan emas sepenuh bumi? Ya. Kalau kamu itu punya emas sepenuh bumi, ya, kamu mau enggak nebus kesalahanmu itu dengan emas sepenuh bumi supaya kamu keluar dari neraka? Maka dia menjawab, ya wahai Tuhanku, ya wahai Prabu, ya tentu saya akan melakukannya, tentu saya akan menebusnya meskipun emas seberat bumi. Maka Allah mengatakan, kadzabta, kamu dusta. Qad sa'altuka aqal min dzalik, aku sudah minta kepadamu yang lebih rendah, lebih sedikit daripada itu. Wa aisara falam taf'al, lebih ringan daripada itu, tapi kamu tidak melakukan. Kamu itu supaya tidak mendapatkan neraka tidak perlu infak seberat bumi berupa emas. Aku udah minta, gampangnya gini, Allah sudah minta kamu menebus dirimu supaya tidak masuk ke dalam neraka dengan sesuatu yang lebih murah, lebih rendah, lebih mudah. Tidak harus infak emas seberat bumi, tapi kamu enggak melakukan ketika kamu masih hidup. Fayurad ilannar, kemudian orang itu dikembalikan ke neraka. Kita supaya tidak masuk neraka, apa Allah SWT suruh kita infak seberat bumi berupa emas? Enggak kan? Supaya seseorang itu masuk ke dalam surga, tidak perlu modal banyak. Orang miskin, orang paling miskin sedunia pun bisa masuk ke surga. Orang paling cacat sedunia pun bisa dia masuk surga. Dan semua ibadah di dalam agama ini tidak ada yang sulit, tidak ada yang mahal,
tidak ada yang susah payah. Semuanya begitu mudah, namun betapa banyak manusia yang lalai, tidak mau mengambilnya sehingga mereka masuk ke dalam neraka. Sholat susah enggak? Enggak. Sholat subuh tadi berapa lama? Sebentar aja. Zuhur nanti sebentar. Zikir sebentar. Baca Al-Quran sebentar. Semuanya enggak ada sesuatu yang menyulitkan. Sedekah pun ya semampunya. Enggak harus satu rumah dia sedekahkan, enggak harus semua hartanya dia sedekahkan, enggak harus setengahnya, enggak harus seperempatnya, sepersepuluhnya, seperlima dari kekayaannya pun enggak masalah. Ini maksud dari hadis ini. Jadi di akhirat nanti sekaya-kaya apapun seseorang tidak bisa menebus siksa Allah SWT. Tapi di dunia ini semiskin-miskinnya orang, seseorang bisa menebus siksa dia dari siksa api neraka. Ya, artinya sedikit pun yang kita miliki tebuslah supaya kita tidak kena api neraka. Meskipun hanya dengan sebutir kurma, meskipun hanya dengan 1.000 rupiah, 2.000 rupiah, itu adalah sedekah yang bisa menyelamatkan kita dari api neraka. Demikian ikhwah, semoga Allah SWT menjaga diri kita dari siksa api neraka. Semoga Allah menyelamatkan keluarga kita, seluruh keturunan kita dari jilatan api neraka, dan Allah muliakan kita semua masuk ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.